I love everything. Fire spreading all around my room. My world so bright, it's hard to breathe. But Pernah that's ngerasa nggak sih, alright. semakin banyak informasi yang kita dapat, kok malah jadi semakin cemas? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bongkar paradoks itu. Kita akan cari cara baru buat menghadapi ketidakpastian, yaitu dengan mengubah total pemahaman kita tentang apa artinya tahu. Ini dia nih, paradoks besar di zaman kita. Kita punya akses ke informasi yang seolah nggak ada habisnya, tapi bukannya merasa lebih megang kendali, kita malah jadi makin cemas. Aneh kan? Semakin banyak data yang masuk ke kepala kita, kok rasanya malah semakin tersesat? Yuk, kita coba cari tahu kenapa. Nah, ini yang disebut kutukan pengetahuan. Jadi keinginan kita buat tahu segalanya, tahu secara mutlak, itu justru bisa jadi bumerang. Ada filsuf yang menyebut ini kegagalan qualia, di mana kualitas pengalaman batin kita justru menurun. Kita mungkin tahu banyak fakta, tapi kita jadi nggak ngerasa hidup lagi. Bukannya jadi tercerahkan, kita malah jadi terbebani sama semua informasi itu. Ternyata rasa cemas kayak gini tuh bukan hal baru loh. Coba deh kita mundur sebentar. Kita lihat gimana para filsuf hebat di masa lalu udah pusing duluan sama pertanyaan yang sama. Perjalanan mereka ini bakal ngebongkar batasan-batasan pengetahuan manusia dan mengubah cara kita mandang kepastian selamanya. Perjalanan ini kita mulai dari Descartes, yang saking ragunya sama semua hal, satu-satunya yang tersisa cuma aku berpikir, maka aku ada. Terus datang Hume yang bilang itu pun belum tentu. Menurut dia, pengetahuan kita itu cuma kebiasaan pikiran aja. Nah, puncaknya ada di Kant yang ngasih solusi jenius. Mereka bertiga ini secara kolektif meruntuhkan fondasi tentang kepastian mutlak. Dan ini dia gebrakan dari Kant. Dia membagi realitas jadi dua. Fenomena, yaitu dunia yang kita alami lewat panca indera, dan noumena, yaitu dunia sebagaimana adanya, di luar sana. Pesan utamanya apa? Kita nggak akan pernah bisa tahu realitas yang sesungguhnya. Kita cuma bisa mengakses versi yang udah disaring sama indera dan pikiran kita. Ini adalah batasan fundamental eksistensi kita sebagai manusia. Oke. Kalau kita emang nggak bisa tahu realitas yang absolut, terus buat apa dong semua pengetahuan ini? Apa semuanya sia-sia? Tentu aja nggak. Nah, disinilah kita akan melakukan sebuah pergeseran besar. Kita akan melihat pengetahuan bukan lagi sebagai tujuan, tapi sebagai kompas untuk bernavigasi. Selama ini kan kita sering banget nganggap pengetahuan itu kayak perpustakaan di kepala kita. Tujuannya, yang ngumpulin informasi sebanyak-banyaknya buat memprediksi dan mengendalikan masa depan. Sekarang, coba bandingin sama konsep ini. Pengetahuan sebagai sebuah seni. Bukan lagi tentang fakta-fakta abstrak, tapi soal kemampuan buat menari dengan kehidupan. Ini lebih ke intuisi tubuh. Gimana caranya biar selaras dan bisa beradaptasi dengan aliran momen saat ini? Analogi ini pas banget loh. Seorang peselancar yang jago itu nggak perlu punya gelar di bidang kelautan. Yang dia butuhkan itu pengetahuan tubuh, intuisi buat merasakan dan merespons ombak dari detik ke detik. Nah, inilah jenis pengetahuan yang kita butuhkan buat menaklukkan ombak ketidakpastian dalam hidup. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita melatih pengetahuan tubuh ini? Gimana cara kita jadi peselancar yang andal dalam kehidupan? Yuk, kita bedah sebuah kerangka kerja yang sederhana dan bisa langsung kamu praktikan. Kerangka ini namanya TAHS. Pertama, START, yaitu pemetaan diri. Coba kenali pemicu stres dan kebahagiaan kamu. Apa sih yang bikin kamu merasa hidup? Dan apa yang bikin kamu cemas? Kedua, Middle, atau penyelarasan real time. Ini soal latihan harian buat nemuin ritme kamu di tengah kesibukan. Mirip kayak peselancar tadi, ini tentang gimana kita menyesuaikan diri sama ombak hari itu biar bisa mencapai kondisi flow. Ketiga, End atau warisan harmoni. Ini tentang menggeser fokus. Sadari bahwa hidup ini sementara. Dan yang terpenting itu bukan apa yang kita kumpulkan, tapi jejak harmoni dan energi positif yang kita tinggalkan di dunia. Dan inilah inti dari kerangka THS. Tujuannya itu bukan buat mencapai garis finish yang entah ada di mana. Tujuannya adalah menemukan ritme kamu saat ini. Inilah yang disebut oleh psikolog Mihaly Csikszentmihalyi sebagai flow, sebuah kondisi di mana kita benar-benar larut dalam harmoni dengan apa yang lagi kita kerjakan. Ini semua membawa kita balik lagi ke pertanyaan paling awal. Setelah semua perjalanan ini, apa sih yang sebenarnya bisa kita ketahui dengan pasti? Jawabannya mungkin bakal mengejutkan kamu, karena ternyata jauh lebih sederhana dan lebih dalam dari yang kita duga. Jawabannya ada di sini. Satu-satunya kepastian yang benar-benar kamu punya
Itu bukanlah di dunia luar yang penuh gejolak itu, tapi di dalam diri kamu sendiri. Pengalaman sadar kamu, saat ini, di detik ini juga. Inilah satu-satunya realitas yang bisa kamu genggam. Jadi, bisa dibilang inilah kebijaksanaan yang tertinggi. Bukan soal menumpuk fakta atau meramal masa depan, tapi tentang menguasai seni hidup di masa kini. Kemampuan buat mengubah setiap momen jadi sebuah pengalaman yang penuh harmoni dan flow. Sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungkan. Gimana kalau tujuan hidup itu sebenarnya bukan buat menghilangkan ketidakpastian, tapi justru buat belajar menari bersamanya? Dan gimana kalau kebijaksanaan sejati itu bukanlah mengetahui semua jawaban, tapi hidup dengan indah di tengah semua pertanyaan? Oke, mari kita bedah ini. Siap. Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Coba deh Anda bayangkan Anda sedang berdiri di tengah perpustakaan yang ukurannya raksasa. Atau, ya, di era modern ini, bayangkan Anda lagi pegang smartphone Anda sekarang. Yang mana itu pada dasarnya adalah perpustakaan raksasa di kantong kita ya. Betul banget. Anda punya akses ke seluruh pengetahuan umat manusia. Dari catatan filsafat kuno, penemuan fisika kuantum yang paling baru, sampai berita real time dari ujung dunia, semuanya ada di genggaman Anda. Semuanya. Tapi anehnya, alih-alih merasa damai atau tercerahkan dengan semua info itu, Anda justru merasa cemas, Anda ngerasa bingung, kewalahan, dan bahkan mungkin sedikit burnout. Sangat bisa dipahami. Pernah nggak sih Anda merasa kayak gitu? Kalau iya, Anda sama sekali nggak sendirian. Tumpukan sumber yang kita kumpulkan untuk Anda hari ini tuh sungguh luar biasa. Kita punya catatan filosofi klasik yang usianya ratusan tahun, jurnal psikologi modern, sampai teks spiritualitas kontemporer. Dan materinya sangat padat. Sangat padat. Dan yang bikin merinding, semua materi yang kelihatannya nggak nyambung ini sebenarnya lagi mencoba menjawab satu pertanyaan fundamental yang sama. Pertanyaan yang diam-diam sering bikin kita pusing tujuh keliling. Yaitu, apa sih yang benar-benar bisa kita ketahui secara pasti di dunia yang serba nggak pasti ini? Yang menarik di sini adalah, secara tradisional, kita ini selalu didoktrin sejak kecil. Maksudnya doktrin pendidikan gitu ya? Dari belajar atau mengonsumsi informasi, itu adalah untuk menemukan kebenaran. Kebenaran dengan huruf K kapital. Kebenaran yang absolut dan mutlak. Tepat. Tapi, dokumen-dokumen yang kita kaji ini justru menunjukkan sebuah ironi yang tajam banget. Pencarian kepastian mutlak inilah yang memunculkan fenomena yang bisa kita sebut sebagai kutukan terlalu banyak tahu. Kutukan terlalu banyak tahu. Itu istilah yang menarik. Coba perhatikan polanya. Semakin keras kita mencoba mengendalikan dan mencari kepastian di dunia luar, dunia yang pada dasarnya selalu berubah, kacau, dan ya, di luar kendali kita, semakin tinggi tingkat kecemasan kita. Benar juga ya? Pengetahuan yang tadinya kita pikir bakal jadi kekuatan super untuk menguasai hidup, tiba-tiba berubah jadi beban psikologis yang berat. Terutama ketika pengetahuan itu cuma dipakai untuk menguasai masa depan yang belum terjadi, atau menghakimi masa lalu yang udah jelas nggak bisa diubah. Tepat. Dan itulah alasan utama kenapa kita merancang sesi hari ini khusus untuk Anda. Kita nggak akan cuma duduk di sini dan ngasih Anda kuliah filsafat yang membosankan. Nggak akan ada teori awang-awang. Sama sekali nggak. Misi kita hari ini adalah mengubah cara Anda melihat, menyaring, dan menggunakan informasi. Kita akan mengekstrak panduan yang sangat praktis dari sumber-sumber ini. Supaya bisa langsung diterapkan ya. Betul. Tujuannya supaya pengetahuan itu kembali ke fungsi aslinya, sebagai alat navigasi hidup Anda, bukan sebagai ransel batu bata yang membebani pikiran Anda setiap hari. Jadi, mari kita mulai dengan melangkah mundur sejenak. Kita harus lihat akar masalahnya dulu. Iya, kita harus melihat dari mana sebenarnya akar kecemasan akan informasi ini berasal. Kita harus ngomongin seorang tokoh bernama René Descartes. Descartes, tahun 1641 kan? Iya, sekitar tahun 1641. Dia nulis karya yang monumental, Meditations on First Philosophy. Descartes ini menggunakan metode yang dia sebut skeptisisme radikal. Dia pada dasarnya duduk dan berpikir, gimana kalau semua yang saya lihat, saya sentuh, dan saya dengar ini palsu? Dia benar-benar meragukan semuanya. Semuanya. Dia bahkan bikin eksperimen pikiran tentang evil demon, atau iblis jahat yang kerjaannya menipu indera manusia. Bayangin aja kayak konsep film The Matrix, tapi jauh sebelum film itu ada. Bahwa mungkin seluruh hidup kita ini cuma ilusi atau mimpi yang panjang banget. Sangat radikal untuk ukuran zaman itu.
Kalimatnya yang terkenal banget, cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Buat Descartes, cuma realitas bahwa dia sedang berpikir itulah satu-satunya hal yang bisa dia yakini kebenarannya. Nah, dari situ kan semuanya mulai bergulir. Dan jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, keraguan Descartes itu ibarat membuka kotak Pandora dalam dunia filsafat. Pemikir-pemikir setelahnya mulai, mengobrak-abrik konsep kepastian ini. Contohnya siapa tuh? Misalnya, kita punya David Hume dengan empirismenya. Hume ini melempar argumen yang sangat radikal pada masanya. Dia bilang, pengetahuan yang kita dapat dari indera kita itu nggak pernah mutlak. Maksudnya, indera penglihatan, pendengaran kita gitu? Betul. Anda setiap pagi melihat matahari terbit dari timur kan? Pikiran Anda lalu membuat sebuah kebiasaan atau asumsi bahwa besok pagi matahari pasti akan terbit lagi. Ya pastilah, kan selalu begitu setiap hari. Tapi Hume menyanggah itu. Dia bilang, sebab akibat yang kita percayai sehari-hari itu sebenarnya cuma kebiasaan pikiran manusia aja. Kebiasaan pikiran? Iya. Itu bukan kebenaran objektif alam semesta yang mutlak. Alam semesta nggak punya kewajiban untuk terus mengikuti ekspektasi kita. Tunggu dulu. Saya mau potong sedikit di sini karena saya yakin Anda yang mendengarkan juga mungkin mikir hal yang sama. Kedengarannya Hume ini agak ekstrim ya. Ekstrim gimana? Bukannya kita butuh kepastian absolut untuk hal-hal yang sangat dasar. Maksud saya, kalau saya lagi nyetir mobil di jalan tol, saya kan harus tahu pasti bahwa rem mobil saya berfungsi berdasarkan hukum fisika. Kalau saya menganggap rem blong atau enggak itu cuma kebiasaan pikiran, saya bisa celaka kan? Bukankah kebenaran absolut itu esensial buat survival kita? Itu pertanyaan yang sangat krusial, dan sumber kita sebenarnya mengantisipasi kebingungan ini. Kita harus membedakan antara hukum fisika praktis yang beroperasi di dalam realitas fisik kita dengan kebenaran metafisik absolut. Oke, bedanya di mana tuh? Rem mobil Anda bekerja karena gesekan fisik, itu realitas praktis. Tapi, yang dikritik oleh filsuf seperti Hume dan kemudian disempurnakan oleh Immanuel Kant adalah obsesi manusia untuk mengetahui kebenaran universal dari segala sesuatu. Kant? Immanuel Kant ya? Di tahun 1781 dengan Critique of Pure Reason-nya. Betul, kan memberikan penjelasan yang sangat brilian untuk menjawab kegelisahan Anda tadi. Bayangkan Anda lahir dan langsung dipasangkan kacamata virtual reality atau VR. Kacamata VR, oke. Dan kacamata itu nggak akan pernah bisa dicopot seumur hidup Anda. Kacamata VR itu adalah otak dan indera Anda. Kant bilang ada dunia fenomena, yaitu dunia yang tampil di layar kacamata VR Anda. Dunia yang kita lihat sehari-hari? Ya, ini adalah realitas yang sudah disaring oleh saraf mata Anda, diproses otak Anda, dan diberi makna oleh emosi Anda. Rem mobil dan matahari terbit ada di dunia fenomena ini. Oh, paham saya. Terus yang di luar VR apa? Di sisi lain ada noumenai, yaitu dunia nyata di luar kacamata VR tersebut. Dunia sebagaimana adanya tanpa campur tangan persepsi manusia. Kant berargumen bahwa kita sebagai manusia terkurung di dalam kacamata VR kita. Kita tidak akan pernah bisa menyentuh noumena. Wow. Jadi, sekeras apapun kita mencoba objektif, kita selalu melihat alam semesta melalui filter biologis kita sendiri. Kita nggak bisa melihat realitas tanpa melibatkan otak kita yang memproses realitas itu. Betul sekali. Dan sintesis dari Kant ini yang harus Anda garis bawahi. Saat Kant bertanya apa yang dapat saya ketahui, dia sebenarnya sedang memasang rambu peringatan besar-besaran bahwa nalar manusia itu punya batas limit. Ada mentoknya ya otak kita ini. Ada mentoknya. Nah, dokumen kita mengaitkan ini dengan konsep sains modern yang bikin pemikiran ini makin relevan. Berdasarkan hukum termodinamika fisika, alam semesta kita ini perlahan-lahan sedang bergerak menuju apa yang disebut heat death, atau kematian panas. Kematian panas. Kedengarannya agak serem ya. Memang, itu adalah sebuah titik di masa depan yang sangat jauh, di mana semua energi habis dan alam semesta menjadi dingin, gelap, dan statis. Pertanyaannya, kalau alam semesta itu sendiri pada akhirnya akan mendingin dan berakhir, lalu buat apa kita mati-matian menyiksa pikiran kita hari ini demi mencari sebuah kebenaran mutlak yang abadi? Buat apa mencari yang abadi kalau ujung-ujungnya alam semesta juga selesai? Tepat. Upaya semacam itu absurd. Memaksakan diri mencari kepastian absolut di dunia yang sementara ini hanya akan merusak qualia Anda. Qualia. Ini kata kunci yang penting banget nih dari sumber kita. Sangat penting. Qualia ini adalah kualitas murni dari pengalaman sadar Anda detik ini.
Rasanya menyeruput kopi hangat di pagi hari, rasanya angin kena wajah Anda pas lagi jalan sore. Pengalaman subjektif kita lah ya. Ya, mengorbankan kualia Anda, mengorbankan kedamaian Anda hari ini demi mencemaskan kepastian masa depan yang nggak bisa Anda akses, itu adalah transaksi yang sangat merugikan. Nah, disinilah bagian yang paling menarik. Setelah kita disadarkan bahwa mencari kebenaran absolut itu ibarat mengejar fata morgana yang merusak kualia kita, sumber-sumber kita menawarkan jalan keluar. Sebuah pergeseran paradigma yang masif. Dari teori ke arah yang lebih praktis ya. Betul. Kita diajak beralih dari pencarian kebenaran abstrak menuju sebuah konsep yang disebut pragmatisme. Tokoh-tokoh seperti William James dan John Dewey memelopori ini, lalu diperkuat lagi oleh metode saintifik dari Karl Popper. Popper dengan prinsip falsifiability-nya. Iya, prinsip falsifiability. Intinya, sains yang baik itu bukan sains yang mengklaim kebenaran mutlak, melainkan sains yang selalu siap diuji, dikritik, dan disalahkan kalau ada data baru. Selalu terbuka untuk revisi. Tepat. Jadi pengetahuan itu bergeser fungsinya. Bukan lagi piala berisi fakta absolut yang dipajang di lemari, melainkan alat bertahan hidup. Dan untuk menjelaskan ini, sumber kita menggunakan sebuah analogi yang buat saya pribadi sangat mind-blowing, dan saya yakin Anda bakal suka. Analogi berselancar di lautan. Silakan, analogi itu memang salah satu intisari paling kuat dari tumpukan riset kita hari ini. Coba bayangin Anda lagi di pantai. Anda bawa papan selancar dan siap menantang ombak yang datang. Untuk bisa berdiri di atas papan dan meluncur bersama ombak itu, apakah Anda butuh gelar PhD di bidang kimia oseanografi? Pastinya enggak. Apakah Anda perlu tahu persis struktur molekul H2O dari air laut yang lagi Anda naiki? Atau apakah Anda harus tahu ramalan kapan samudra ini akan mengering jutaan tahun lagi? Jawabannya sudah pasti nggak sama sekali. Malah kalau Anda sibuk memikirkan rumus fisika saat ombak setinggi 2 meter datang, Anda pasti bakal langsung jatuh di gulung ombak dan menelan air laut. Terlalu banyak mikir malah celaka. Benar. Yang Anda butuhkan di momen itu bukanlah ensiklopedia tebal, melainkan pengetahuan tubuh. Sebuah intuisi tajam tentang gimana memindahkan berat badan Anda, gimana menyeimbangkan kaki Anda saat arus tiba-tiba berubah. Dan itu sangat aplikatif di dunia nyata. Di kehidupan sehari-hari, pengetahuan tubuh ini adalah kemampuan Anda menavigasi realitas. Gimana Anda menyadari kalau nafas Anda mulai pendek saat baca email kerjaan yang menyebalkan dari bos? Gimana Anda tahu kapan harus diam saat pasangan Anda lagi emosi, atau tahu kapan harus speak up pas lagi meeting? Itulah pengetahuan navigasi. Jauh lebih messy, jauh lebih cair, tapi jauh lebih menyelamatkan hidup ketimbang teori metafisika absolut. Penjabaran yang sangat pas. Jika kita bedah lebih dalam secara evolusioner, kemampuan berselancar di atas realitas ini disebut sebagai intuisi DNA untuk harmoni. Intuisi DNA, artinya ini udah ada di dalam biologi kita ya? Udah tertanam, nenek moyang kita berhasil keluar dari gua dan membangun peradaban bukan karena mereka menguasai rumus relativitas, tapi karena mereka punya intuisi adaptif. Mereka jago baca situasi. Mereka bisa membaca tanda-tanda alam, membangun kohesi sosial di sukunya, dan merespon ancaman secara real-time. Dalam kerangka pragmatis ini, kita harus jujur pada Anda. Memiliki pengetahuan tidak akan menjamin Anda hidup bahagia selamanya tanpa masalah. Konsep hidup bahagia selamanya itu kan cuma ada di dongeng. Itu ilusi. Sebaliknya, fungsi sejati pengetahuan adalah untuk memperluas opsi Anda dalam beradaptasi. Memperluas opsi. Gimana persisnya sains modern menjelaskan hal ini? Riset kita mengaitkan ini dengan teori sistem kompleks dan meminjam konsep dari dinamika probabilitas kuantum. Tapi jangan khawatir, kita nggak akan pakai rumus matematika yang rumit di sini. Aman. Lanjut. Coba bayangkan pengetahuan yang Anda miliki itu menciptakan sebuah wave function, sebuah fungsi gelombang probabilitas. Gampangnya begini, bayangkan Anda menerima pesan WhatsApp yang sangat menyinggung dari rekan kerja. Wah, ini sering terjadi nih, bikin emosi naik. Nah, saat Anda membaca pesan itu, di depan Anda terbuka fungsi gelombang yang berisi berbagai opsi realitas. Opsi A, Anda marah dan membalas dengan makian. Opsi B, Anda diam aja tapi memendam dendam seharian. Atau opsi C. Ya, opsi C, Anda menarik napas panjang, menenangkan sistem saraf Anda, dan membalasnya dengan asertif, tapi tetap profesional. Semua opsi ini eksis sebagai potensi. Lalu, bagaimana potensi itu berubah menjadi dunia nyata? Gimana tuh prosesnya? Ia akan mengalami kolaps atau runtuh menjadi sebuah realitas tunggal,
tepat pada detik ketika Anda mengambil pilihan sadar untuk bertindak. Anda adalah pengamat sekaligus aktor yang meruntuhkan gelombang probabilitas itu menjadi kenyataan sehari-hari. Keren banget. Jadi aksi kita yang menentukan realitas mana yang kejadian? Dan ingat, menurut prinsip biologi evolusioner, tujuan Anda memilih opsi itu bukanlah untuk mendominasi orang lain. Dominasi absolut tanpa harmoni adalah resep kehancuran. Contohnya gimana tuh dominasi yang menghancurkan? Bayangkan sel kanker di dalam tubuh. Ia sukses mendominasi sel-sel lain, ia bertumbuh tanpa henti, tapi pada akhirnya ia membunuh inangnya, dan sel kanker itu pun ikut mati. Mati bareng-bareng jadinya. Tepat. Tujuan utama kita bukanlah mendominasi lingkungan, melainkan mencapai keselarasan adaptif. Berlayar bersama ombak, bukan mencoba menghentikan ombak. Jadi ini bukan soal menaklukkan realitas, tapi menari bersama realitas itu. Luar biasa. Dan ini membawa kita ke sebuah persimpangan yang bikin merinding, di mana sains barat modern dan filosofi spiritual timur kuno ternyata saling berpegangan tangan. Ini titik temunya ya? Ya, dari kacamata barat, kita punya psikolog terkemuka, Mihaly Csikszentmihalyi, yang meneliti tentang kebahagiaan optimal manusia. Dia menemukan sebuah fenomena yang dia sebut flow state atau kondisi mengalir. Betul. Flow state ini bukanlah momen ketika Anda sedang rebahan santai tanpa melakukan apa-apa loh ya. Ini adalah kondisi psikologis di mana Anda sedang melakukan sesuatu yang menantang. Tapi keahlian Anda cukup untuk mengatasi tantangan itu. Pas banget porsinya. Nggak terlalu susah sampai stres, nggak terlalu gampang sampai bosan. Di momen tersebut, ego Anda lenyap. Anda tidak memikirkan masa lalu, Anda tidak mencemaskan masa depan. Perhatian Anda 100% terkunci pada momen saat ini. Entah itu saat melukis, coding program komputer, atau sekedar merakit lemari kayu. Waktu kerasa hilang ya, kalau lagi di fase ini. Dalam flow state, kebahagiaan itu muncul bukan dari hasil akhirnya, melainkan dari proses menyatu dengan momen itu sendiri. Nah, sekarang coba bandingkan teori psikologi barat itu dengan apa yang sudah diajarkan oleh tradisi timur, seperti Buddhisme atau pemikir kontemporer seperti Sadhguru. Catatan riset kita menyimpulkan persamaan mereka dengan sangat tajam. Persamaan tentang waktu. Benar, bahwa masa lalu dan masa depan itu sebenarnya nggak eksis secara fisik. Coba Anda pikirkan itu. Masa lalu yang sering bikin kita menyesal atau trauma itu cuma memori, sekedar kumpulan sinyal listrik yang tersimpan di otak Anda. Sudah lewat. Udah lewat. Dan masa depan yang bikin Anda panik sampai nggak bisa tidur, itu cuma imajinasi. Simulasi mental tentang hal yang belum terjadi. Keduanya adalah konstruksi murni dari pikiran Anda. Satu-satunya panggung di mana kehidupan benar-benar terjadi adalah saat ini. Detik ini juga. Realitas yang sesungguhnya. Kalau kita bisa memotong jangkar berat yang mengikat kita ke memori masa lalu dan menurunkan teropong yang terus-terusan mengintip ke masa depan yang buram, kita akan jatuh ke momen saat ini. Dan disitulah kita merasakan keajaiban dari eksistensi. Disitulah flow state itu terjadi secara alami. Ini adalah pergeseran pola pikir yang radikal. Dari yang tadinya kita selalu bertanya, apa yang harus saya capai 5 tahun lagi supaya saya merasa aman? Pola pikir yang bikin cemas terus. Berubah menjadi bagaimana kualitas kehadiran saya di detik ini. Dan karena kita berjanji untuk memberikan panduan praktis buat Anda, sumber kita merumuskan semua filosofi berat tadi menjadi satu kerangka kerja yang aplikatif. Mereka menyebutnya kerangka kerja TAHS. Ya, TAHS, kepanjangannya adalah Tutorial Adaptif Hidup Selaras. Ya, TAHS ini bagian favorit saya. Mari kita bedah framework ini langkah demi langkah, supaya Anda bisa langsung ngebayangin gimana memakainya pas Anda masuk kantor atau ketemu keluarga nanti. TAHS ini punya 3 fase. Mari kita mulai dari yang pertama. Fase pertama kita sebut fase start atau inner mapping, pemetaan ke dalam diri. Slogannya sangat klasik, know thyself, kenali dirimu sendiri. Tapi ini bukan sekedar nanya, apa sih zodiak saya? Atau apa tipe MBTI saya? Kan nggak sesederhana itu. Sama sekali bukan. Inner mapping di sini sangat berdasar pada biologi dan neuroscience. Anda harus mengobservasi instrumen navigasi Anda, yaitu tubuh dan pikiran Anda, seperti seorang mekanik yang mengenali mesin mobilnya. Mengenali tarikan mesinnya gitu ya? Benar. Bagaimana sistem saraf otonom Anda merespons tekanan? Misalnya, saat bos Anda tiba-tiba nambahin kerjaan di Jumat sore. Apakah rahang Anda otomatis mengencang? Apakah ritme nafas Anda jadi dangkal di dada? Oh, itu respons biologis yang sering kita nggak sadar. Sebaliknya, apa kondisi spesifik yang memicu rasa damai di sistem biologi Anda?
Apakah itu berjalan di bawah pohon rindang atau mendengarkan instrumen musik tertentu. Anda tidak bisa berselancar kalau Anda tidak mengenali dimensi dan berat papan selancar Anda sendiri. Masuk akal banget. Pemetaan ini adalah fondasi utamanya ya. Sangat esensial sebelum kita bisa bergerak ke fase berikutnya. Oke, jadi setelah kita tahu persis profil respons tubuh dan mental kita masuk ke fase middle. Ini disebut real-time alignment atau penyelarasan waktu nyata. Disinilah metafora ombak tadi benar-benar diuji dalam kehidupan Anda. Ini yang paling menantang. Hidup itu bukan sprint 100 meter di lintasan lurus menuju satu garis finish kesuksesan yang hipotetis. Hidup adalah tentang seberapa cekatan ritme internal Anda bisa beradaptasi dengan ritme eksternal yang terus berubah secara real time. Coba kasih contoh praktisnya ke pendengar. Contoh ekstrimnya begini. Anda lagi kena macet parah di Jakarta, dan Anda udah telat meeting. Eksternal Anda sedang kaos. Kalau ritme internal Anda ikut-ikutan panik, klakson sana-sini, marah-marah, yang terjadi adalah kehancuran sistem biologis Anda sendiri. Stres naik, kortisol jebol. Dan macetnya tetap nggak hilang. Persis. Macetnya nggak berubah. Nah, real-time alignment berarti Anda sadar bahwa ombak macet ini nggak bisa dilawan. Jadi Anda menyelaraskan diri. Anda mengubah napas jadi lebih lambat, memutar musik kesukaan, atau dengerin obrolan kita ini. Dan mengatur ekspektasi. Anda menyeimbangkan tubuh di atas papan selancar yang sedang diguncang macet. Dan penyelarasan real time ini mutlak membutuhkan mindfulness, kesadaran penuh akan saat ini. Seperti yang dibahas sebelumnya soal flow state, Anda tidak bisa menyeimbangkan diri kalau pikiran Anda masih ngambang di rumah mikirin kompor udah dimatiin atau belum. Harus hadir 100% di belakang setir mobil itu. Anda harus hadir utuh. Dan hal ini membawa kita secara natural ke fase terakhir dari TASH, fase end atau Legacy of Harmony, warisan harmoni. Saya harus jujur, waktu saya pertama baca bagian fase N ini di tumpukan materi kita, rasanya agak melankolis, tapi setelah dipikir-pikir, ini justru sangat membebaskan. Ini ibarat callbacks ke konsep alam semesta yang perlahan menuju kematian panas tadi. Kenapa terasa melankolis awalnya? Karena fase ini menuntut kita untuk mengakui sebuah kebenaran fundamental, bahwa sifat segala sesuatu itu transien atau sementara. Pekerjaan Anda, tabungan Anda, masalah yang lagi bikin Anda stres hari ini, bahkan eksistensi kita semua pada akhirnya akan berlalu dan berakhir. Memang terdengar gloomy, tapi justru disitulah letak kebebasannya. Kesadaran akan kesementaraan inilah yang memberikan beban yang tepat pada tindakan kita. Beban yang tepat gimana maksudnya? Jika pada akhirnya semua benda material ini akan hancur menjadi debu kosmik, maka memforsir diri sampai stres berdarah-darah demi mengakumulasi harta benda tak terbatas atau demi menginjak-injak orang lain untuk mendominasi lingkungan menjadi sangat tidak rasional. Sia-sia belaka pada akhirnya. Sumber kita merangkumnya dengan indah. Warisan atau jejak paling abadi yang bisa Anda tinggalkan di sistem yang sementara ini bukanlah properti, melainkan frekuensi harmoni. Frekuensi harmoni? Saya suka istilah itu. Ini tentang ripple effect atau efek riak, dampak positif, stabilitas emosi, dan kedamaian yang Anda pancarkan ke jaring-jaring kehidupan orang-orang di sekitar Anda selama Anda masih diberi waktu untuk bernafas. Jadi, apa makna dari semua ini? Kita sudah berkeliling sangat jauh, dari Descartes yang mencoba mencari fondasi kepastian dengan meragukan segalanya, Immanuel Kant yang membongkar ilusi kacamata VR nalar kita, sampai pada kebijaksanaan pragmatis berselancar di lautan ketidakpastian lewat flow state. Perjalanan yang sangat panjang dan memutar. Kalau kita kembali ke pertanyaan paling awal, apa yang benar-benar bisa kita ketahui di dunia ini? Jawabannya, berdasarkan perpaduan filosofi dan sains yang kita bedah hari ini, adalah bahwa satu-satunya hal yang secara mutlak bisa kita ketahui dan rasakan adalah qualia kita. Pengalaman sadar kita detik ini, di sini, saat ini juga. Hanya itu yang kita punya. Bersama ombak kehidupan, tanpa membiarkan qualia Anda diracuni oleh kecemasan akan masa depan yang di luar kendali. Ini memunculkan sebuah pertanyaan penting yang ingin saya titipkan untuk Anda. Kita sepakat bahwa ego, identitas, masa lalu, dan masa depan hanyalah konstruksi pikiran yang cair. Nah, bagaimana jika konsep diri Anda yang Anda yakini hari ini, mungkin Anda melabeli diri Anda sebagai orang yang pencemas, pemarah,
atau trauma karena masa lalu sebenarnya juga hanyalah gelombang yang belum runtuh? Wah, Lagi hari ini, Anda adalah gelombang baru di setiap detiknya. Coba renungkan ini, saat Anda melepas headphone ini nanti dan kembali ke realitas Anda, entah itu membuka pintu kamar, menyapa anak Anda, atau membalas pesan kerjaan, sadarilah bahwa Anda punya kekuatan untuk meruntuhkan gelombang probabilitas baru. Pilihan ada di tangan kita. Apakah Anda akan memilih untuk membawa identitas lama yang penuh konflik, atau Anda akan memilih untuk menjadi titik nol dari frekuensi harmoni bagi sistem di sekitar Anda? Karena Anda bukanlah batu yang statis, Anda adalah lautan itu sendiri. Sebuah perspektif yang sangat menyegarkan dan membebaskan untuk kita bawa sebagai bekal sehari-hari. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyisihkan waktu dan energi untuk ikut menyelami kedalaman materi bersama kami hari ini. Semoga kerangka TAS dan semua konsep yang kita obrolkan nggak cuma berhenti jadi catatan di kepala, tapi benar-benar menjelma jadi instrumen navigasi yang menjaga harmoni hidup Anda. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya, jaga kesadaran Anda, dan selamat berselancar di atas ombak realitas Anda.